Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG Kemenak tahun 2021, baik yang berasal dari guru PAI maupun guru Kemenak. Pada kali ini kita akan melanjutkan ke panduan 8. Panduan 8 ini nanti akan membahas tentang teknis PPL atau praktik pengalaman lapangan. Jadi setelah kita melakukan uji komprehensif yang terdapat di panduan 7 ya kemarin tuh, setelah itu baru kita melaksanakan PPL atau praktik pengalaman lapangan. Bagaimana untuk teknis-teknisnya? Mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan prosedur kegiatan. PPL ini berisi kegiatan latihan mengajar maupun non mengajar, termasuk juga membuat PTK. Jadi dalam PPL nanti kita akan praktek mengajar, itu pasti ya, karena kita sebagai guru. Selain itu juga akan praktek non mengajar. Non mengajar ini mungkin salah satunya ya, kita ikut rapat guru dan lain sebagainya ya, yang berkaitan dengan kecakapan guru itu. Ya, jadi tidak hanya mengajar saja. Bisa juga dengan yang lain-lain tergantung di sekolah yang ditempati PPL itu. Kemudian termasuk juga membuat PTK. Kalau kemarin itu yang dibuat adalah proposal PTK-nya atau rencana kita akan melakukan PTK. Nah, di tempat PPL ini kita akan menerapkan proposal itu ke dalam keadaan yang sesungguhnya. Kemudian kita nanti membuat laporannya. Itu jadi PTK itu dibuat pada saat PPL. Kemudian karena kondisi masih pandemi seperti ini, semua tahapan PPL itu dilakukan daring. Maksudnya daring itu adalah pemantauan dari guru pendamping atau dosen pendamping PPL itu dipantau secara daring. Itu. Kemudian tujuan kegiatan PPL ini tujuannya yang pertama adalah mampu mempersiapkan perangkat pembelajaran dan PTK. Jadi mahasiswa PPG diharapkan mampu untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran ya, mulai dari RPP, LKPD, kemudian evaluasi dan lain sebagainya yang sudah kita mencoba membuat di kemarin itu. Kemudian juga mampu menerapkan PTK ini. Berikutnya tujuan yang kedua, mahasiswa PPG diharapkan mampu menerapkan perangkat pembelajaran dan PTK. Nah, setelah dibuat, direncanakan, kemudian mampu untuk menerapkan. Kemudian setelah diterapkan, selanjutnya tujuan kegiatan dari PPL agar mahasiswa PPG itu mampu menyiapkan kegiatan non pelajaran. Jadi kegiatan-kegiatan di luar pelajaran. Nah, apa saja kegiatan di luar pelajaran? Ya ini nanti tergantung kepada sekolah yang ditempati PPL tersebut. Kegiatannya apa saja. Kemudian berikutnya itu tadi tujuan, sekarang pelaksanaan PPL. PPL itu dilaksanakan dengan persiapan dan eksplorasi sumber belajar. Ya, jadi kita mempersiapkan sumber belajar dan kita mengeksplor sumber belajar itu. Setelah kita melakukan persiapan, kemudian yang kedua yaitu mengimplementasikan hasil pembuatan perangkat pembelajaran ke dalam praktek pembelajaran. Ya. Jadi setelah kita siapkan, kemudian kita implementasikan perangkat pembelajaran itu ke dalam praktek pembelajaran yang sesungguhnya. Apa saja yang diimplementasikan? Nah, ini terdiri dari yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terjadwal. Jadi nanti ini tergantung kepada sekolah masing-masing, kita diberi jadwal hari apa itu ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berikutnya yang B yaitu melakukan konsultasi dan refleksi. Jadi ini konsultasi ya mungkin bisa ke kepala sekolah, bisa ke guru pamong atau ke dosen pendamping dan lain sebagainya. Refleksi juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, membuat jurnal aktivitas. Jadi selama kita melakukan PPL ya kurang lebih sekitar 1 bulan, itu kita
diwajibkan untuk membuat jurnal aktivitas. Jadi setiap hari itu aktivitasnya apa saja, itu dituliskan dalam jurnal aktivitas. Kemudian mengoreksi pekerjaan siswa. Jadi ketika kita mengajar tentu kan kita memberi tugas kepada siswa. Nah, tugas itu kita koreksi. Berikutnya pelaksanaan PPL yang harus kita implementasikan, yaitu yang kelima, mendiagnosis kesulitan belajar. Jadi dalam proses pembelajaran tentu ada mungkin 1-2 siswa yang kesulitan dalam belajar. Nah, ini harus kita diagnosis kira-kira apa penyebab dari kesulitan belajar tersebut. Berikutnya yang F, melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, setelah kita mendiagnosis kesulitan belajar, nah kita baru menerapkan PTK-nya kita. Yang sudah kita buat proposalnya yang kemarin itu kita terapkan di sini. Itu. Selanjutnya yang G, yaitu mengikuti kegiatan manajemen sekolah dalam kurung rapat administrasi dan lain-lain. Jadi seperti yang disebutkan di awal tadi, kita tidak hanya praktek mengajar saja, tapi juga mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Misalnya pada saat ini sekolah melaksanakan rapat, maka kita juga harus ikut rapat. Kemudian kita mungkin ditambahi tugas oleh kepala sekolah menyelesaikan administrasi, ya kita selesaikan. Intinya apa saja yang ditugaskan oleh sekolah kepada kita kerjakan. Intinya tidak hanya kita mengajar saja pada kegiatan PPL ini. Berikutnya yaitu yang nomor 3, itu tadi yang nomor 2 adalah implementasi. Yang nomor 3 adalah melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Tentunya kegiatan ekstrakurikuler ini yang bisa dilakukan di masa pandemi. Ya, itu nanti bisa dikonsultasikan kepada kepala sekolah atau kepada pihak sekolah kegiatan ekstrakurikuler apa yang pas diterapkan kepada para siswa. Kemudian yang keempat adalah penyusunan laporan hasil PTK. Setelah kita mengimplementasikan proposal PTK yang sudah kita buat itu, lalu kita menyusun laporannya. Apakah dengan kita menerapkan strategi tertentu, kita bisa meningkatkan hasil pembelajaran siswa atau tidak, atau sesuai dengan judul PTK-nya masing-masing. Itu. Jadi dalam kegiatan PPL ini kita menyusun laporan hasil PTK. Berikutnya yang kelima, pelaksanaan PPL yaitu presentasi laporan hasil PTK. Jadi nanti setelah kita menyusun laporan PTK, lalu kita mempresentasikan, ini loh hasil dari proposal PTK kemarin yang sudah saya buat dan sudah saya implementasikan. Apakah nanti berhasil atau tidak? Ya nanti tergantung di kegiatan penerapan dari kegiatan PTK tersebut. Berikutnya, kegiatan PPL yang selanjutnya, yang pertama adalah observasi dan orientasi lapangan. Jadi di hari-hari awal itu kita akan mengobservasi dan mengorientasi lapangan atau mengorientasi sekolah yang kita tempati PPL itu. Yang kedua, melakukan praktek pembelajaran, ini tentunya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Berikutnya yang ketiga adalah pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial. Ya, contohnya adalah disiplin, sopan santun dan lain-lain. Ya, jadi kepribadian atau kompetensi kepribadian dan sosial ini harus kita kembangkan. Ya, kita harus disiplin, meskipun kita PPL tidak boleh datang terlambat. Kalau masuknya jam 7 ya kita datang di sekolah jam 7 dan lain sebagainya. Kalau sopan santun ya dengan guru, sesama guru kita harus sopan santun. Berikutnya yang nomor 4 adalah melaksanakan kegiatan non pembelajaran. Ya, kegiatan non pembelajaran ya sesuai yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Itu diantaranya ya, bisa mengembang sesuai dengan apa yang ditugaskan sekolah kepada kita. Kemudian contoh kegiatan non pembelajaran itu rapat guru, kemudian piket sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan masih banyak lagi. Yang penting apa yang ditugaskan oleh sekolah kita laksanakan. Berikutnya
yaitu yang nomor 5 adalah membuat laporan PPL. Jadi nanti selama kita PPL itu kita diwajibkan untuk membuat laporan. Untuk formatnya nanti akan diinfokan oleh LPTK masing-masing biasanya. Bagaimana nanti format untuk laporan PPL ini. Kemudian yang keenam adalah melaksanakan PTK. Tadi ya, melaksanakan PTK dari proposal yang sudah kita buat. Kemudian mengumpulkan portofolio, dan portofolio yang dimaksud dalam kegiatan PPL ini adalah RPP yang sudah disempurnakan beserta perangkat-perangkatnya. Jadi RPP mulai RPP 1, 2, 3 dan perangkatnya itu kita print out, kemudian kita jadikan portofolio. Ya, untuk teknisnya apakah nanti print out atau gimana nanti tergantung LPTK masing-masing. Nah, itu adalah beberapa kegiatan selama PPL itu yang insya Allah akan dilaksanakan selama 1 bulan ya kurang lebih. Untuk kesimpulannya, pada kegiatan PPL ini merupakan praktek belajar untuk menjadi guru yang profesional. Guru yang profesional itu tidak hanya profesional dalam mengajar saja, tapi ya 4 kompetensi guru itu. Ya, ini tidak hanya terkait dengan pembelajaran, tetapi juga non pembelajaran. Kalau mungkin selama ini ya kita untuk lokakarya kan terkait dengan RPP, kemudian terkait dengan praktek mengajar itu. Tapi nanti untuk PPL-nya lebih dari itu, lebih dari RPP dan praktek mengajar, tapi juga dengan kompetensi yang lain. Sementara itu, semoga sedikit ulasan dari kegiatan PPL ini bisa bermanfaat dan semoga kita dalam melaksanakan PPL bisa lancar dan kita lulus PPL. Akhirnya kita juga nanti ada ujian-ujian, kita juga lulus semua, akhirnya kita mendapatkan sertifikat pendidik. Amin Allahumma amin. Sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.